Nah, teman-teman, pada kesempatan pagi hari ini saya sedang berada di kebun. Jadi di sini saya membersihkan lahan yang saya tanami katak super. Jadi teman-teman mungkin sedikit ada yang bingung ya. Terkadang ada yang bertanya, sebenarnya katak super ini tumbuh sampai berapa kali sih dalam satu musim? Nah, beberapa pertanyaan ini mungkin menjadi kejanggalan bagi teman-teman pemula. Jadi di sini saya mau memperlihatkan ke teman-teman semua sebenarnya pertumbuhan katak super ini ada berapa kali. Nah, teman-teman, perlu teman-teman ketahui bahwasanya katak super ketika tunas kedua itu ukuran tunasnya jauh lebih besar ketimbang daripada tunas pertama. Nah, contohnya ini tunas pertama, yang ini tunas pertama, kemudian ini tunas kedua, nah, dan ini tunas ketiga dan tunas keempat. Jadi ukuran tunas kedua, ketiga, keempat itu jauh lebih besar. Nah, ini juga, ini kan tunas pertama, kemudian ini udah disusul untuk tunas kedua, maka ukuran tunas kedua akan jauh lebih besar. Oke. Dan apakah ketika dia mempunyai tunas lebih dari 3 itu apakah katak ini rusak? Enggak. Jadi saya akan menjelaskan kenapa kok bisa si katak super ini bisa tumbuh tunas hingga 3-4. Dan beberapa ini udah keluar kataknya. Jadi katak super ketika ditanam juga menghasilkan katak. Kan teman-teman bisa perhatikan. Nah, kenapa kok si katak ini bisa tumbuh sampai 2-3, dan apakah tunas kedua maupun tunas ketiga akan keluar kataknya? Nah, teman-teman bisa lihat ini tunas yang pertama ini juga mengeluarkan katak, kemudian ini tunas yang kedua ini juga mengeluarkan katak. Nah, jadi kenapa kok bisa kayak gini? Nah, saya di sini akan menjelaskan ke teman-teman semua. Jadi siklus kehidupan si katak super ini. Jadi pada awal musim, ketika ia tumbuh, maka dia akan tunas pertama dan mengeluarkan katak. Nah, proses pembuatan umbi, maksud saya ketika dia proses pembuatan umbi, maka dia akan katak yang kita tanam akan membusuk terlebih dahulu. Kita bisa lihat, loh, ke dalam teman-teman ya. Bentar. Oke, sampai di sini aja ya. Ya, kasihan nantinya dalam-dalam. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini. Ini kan. Nah, jadi kataknya kemarin berada di sini. Jadi ini membusuk. Nah, ketika dia membusuk, maka dia akan pohon yang tunas pertama istilahnya akan mempunyai tunas kedua kembali. Nah, setelah terjadi tunas kedua ini tumbuh, maka si umbi baru mulai diproses.
Nah, setelah umbinya muncul, maka ini akan seperti pohonnya akan seperti dorman, mulai layu. Nah, kemudian ketika sudah terjadi proses umbi, maka akan keluar tunas baru lagi. Nah, jadi seperti itu proses pertumbuhan si porang ini. Jadi yang membesarkan umbi itu adalah tunas yang ketiga. Nah, ini kan beberapa udah ada yang tunas ketiga, keempat, bahkan ada yang tunasnya 5 teman-teman. Jadi apakah kalau dari kata ketika dia tunas, jumlah tunasnya menjadi 5, apakah umbi yang dihasilkan akan menjadi 5 juga? Kalau kata itu tidak, tetapi kalau umbi itu iya. Mungkin gambarnya sedikit goyah ya, karena saya nggak bawa stabilizer. Tuh. Nah, ini teman-teman bisa perhatikan. Dan rata-rata tunas kedua udah mengeluarkan si katak. Jadi di sini saya berada di bawah. Untuk bentuk tanah di tempat saya itu kan terasering teman-teman. Jadi pegunungan, naik kan. Oke teman-teman, nah ini sedikit penjelasan ini, semoga membawa perubahan ke teman-teman semua. Jadi buat teman-teman yang basicnya menjadi petani, jadi semangat terus, antusias terus untuk terus belajar, karena saya sendiri di sini tidak mempunyai batasan bahwa saya terus belajar dan belajar. Oke teman-teman, sampai di sini dan sampai jumpa di lain video. See you. Dan bila mana buat teman-teman semua yang masih kekurangan benih, kita masih menyediakan benih dari Media Polybag. Untuk via pemesanan bisa langsung WA ke 082 235 4045. Untuk pemesanan langsung aja WA, karena kalau telepon biasanya kita slow respon. Oke teman-teman, sampai di sini dan sampai ketemu di lain video. Dah.